Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah adanya satu atau lebih zat fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan yang mengganggu estetika dan kenyamanan. Salah satu penyebab pencemaran udara adalah kapal. Sebuah studi yang diterbitkan oleh Standard pada tahun 2007 menemukan bahwa setiap tahunnya kapal laut diperkirakan memancarkan 1,2 sampai 1,6 juta metrik ton partikel zat berbahaya yang dihasilkan oleh kapal. Di antaranya ada NOx, UHC, SOx, CO, CO2, VOC, PM, dan ODS. NOx adalah istilah umum untuk nitrogen monoksida, NO dan NO2. Gas ini merupakan reaksi antara nitrogen dan oksigen. UHC adalah hidrokarbon yang dipancarkan setelah bahan bakar dibakar di dalam mesin. Sulfur dioksida, yaitu kombinasi belerang dan oksigen. Senyawa ini merupakan gas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak menyebabkan iritasi, dan tidak berbau. Gas ini dihasilkan dengan membakar gas atau minyak. Gas ini berdampak buruk bagi kesehatan, yaitu gangguan darah. Karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan sedikit asam. Senyawa organik volatil, yaitu senyawa yang mengandung karbon yang menguap pada tekanan dan suhu tertentu atau memiliki tekanan uap tinggi pada suhu kamar. Pembakaran tidak sempurna. Hal ini terdiri dari 3 bagian: bahan organik terkondensasi, partikel jelaga, dan abu terbang. ODS atau bahan perusak lapisan ozon. ODS dibagi menjadi 2 kelompok. ODS kelas 1 seperti klorofluorokarbon dan ODS kelas 2 seperti hidroklorofluorokarbon. Dampak pencemaran udara yang disebabkan oleh kapal. Berikut merupakan tabel emisi yang dihasilkan oleh kapal menurut beberapa lembaga. Lebih dari 30 studi epidemiologi manusia telah menemukan bahwa knalpot diesel meningkatkan risiko kanker, dan sebuah penelitian di California tahun 2000 menemukan bahwa knalpot diesel bertanggung jawab atas 70% risiko kanker dari polusi udara. Masalah kesehatan bagi penumpang dan awak kapal. Gangguan pernapasan, risiko tekanan darah, pemicu kanker, risiko keguguran, memicu gangguan fisik dan gangguan mental pada janin. Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh polusi udara. Yang pertama yaitu pemanasan global, sehingga terjadi kondisi di mana gletser di kutub utara dan selatan mencair dikarenakan kenaikan suhu di bumi. Yang kedua, hujan asam. Hujan asam terjadi ketika sulfur dioksida dan nitrogen dioksida menyebar di atmosfer. Unsur-unsur itu kemudian bercampur dengan air dan bahan lainnya sebelum jatuh ke permukaan bumi. Yang ketiga, kabut. Hal ini dapat mengganggu jarak pandang penglihatan. Cara menanggulangi polusi udara yang diakibatkan oleh kapal. Di antaranya, peningkatan teknologi, market-based program, dan perubahan operasional. Contoh peningkatan teknologi yaitu mengganti teknologi seperti mesin ke teknologi terbaru yang memiliki efisiensi lebih baik. Teknologi dapat mengurangi emisi lokal dan global. Mari simak video berikut. As delegates meet this week in London for the 74th session of the International Maritime Organization's Marine Environment Protection Committee meeting, new research shows that wind assist technologies like rotor sails can reduce fuel use and emissions from ships and could even help achieve the goals of IMO's initial greenhouse gas strategy. Rotor sails are 18 to 30 meter tall spinning columns that help propel the ship in favorable wind conditions. We combined weather and ship traffic data to model rotor sail performance for 5 ships. This chart represents the high fuel savings routes.
Per hour fuel savings ranged from tens of kilograms, the areas shaded in blue, to hundreds of kilograms, the areas shaded in green. This equates to route level fuel and CO2 savings ranging from about 1% to nearly 50%, or about 1 to 12% per rotor. As IMO delegates work to develop legally binding measures to reduce greenhouse gas emissions from the international maritime shipping sector, this work highlights the potential for ships to once again harness the wind. To read the full story, visit our website at theicct.org. Selanjutnya ada perubahan operasional. Contohnya, mengurangi emisi lokal dengan memodifikasi cara kapal beroperasi saat masuk dan berlabuh di pelabuhan. Yang terakhir ada market-based program. Jika desain bagus, dapat memicu perubahan teknologi dan berdampak pada pengendalian emisi. Aneks 6 merupakan regulasi yang berisi tentang pencegahan polusi udara dari kapal. Regulasi Aneks 6 menetapkan batasan emisi NOx atau SOx dan PM dari gas buang kapal dan melarang emisi ODS yang disengaja. Persyaratan emisi NOx atau SOx dan PM dari kapal lebih ketat di Emission Control Areas. Untuk kapal 400 GT, sertifikasi pencegahan polusi udara internasional akan diterbitkan untuk mengonfirmasi kepatuhan kapal terhadap peraturan ini. 1. Ozone depleting substances. Instalasi yang mengandung bahan perusak ozon selain HCFC dilarang di kapal yang dibangun pada atau setelah 19 Mei 2005. Setiap emisi bahan perusak ozon yang disengaja harus dilarang. Instalasi yang mengandung HCFC harus dilarang di kapal yang dibangun pada atau setelah Januari 2000. 2. NOx emission from diesel engines. Oksida nitrogen termasuk NO, NO2, dan oksida nitrogen lainnya. Peraturan NOx berlaku untuk setiap mesin diesel laut dengan output daya lebih dari 130 kW yang dipasang di kapal. Setiap mesin diesel laut dengan output daya lebih dari 130 kW yang mengalami konversi besar pada atau setelah 1 Januari 2000. Ada 3 tingkat emisi NOx yang diizinkan dari mesin diesel laut. Pertama, untuk kapal yang dibangun setelah 1 Januari 2000 dengan RPM di bawah 130, maka batas emisinya 17 gram per kWh. Dan untuk RPM di atas 2000, maka batas emisinya 9,8 gram per kWh. Kedua, untuk kapal yang dibangun setelah 1 Januari 2011 dengan RPM di bawah 130, maka batas emisinya 14,4 gram per kWh. Dan untuk RPM di atas 2000, maka batas emisinya 7,7 gram per kWh. Dan tingkat yang ketiga untuk kapal yang dibangun 1 Januari 2016 dengan RPM di bawah 130, maka batas emisinya 3,4 gram per kWh. Dan untuk RPM di atas 2000, maka batas emisinya 2 gram per kWh. Peraturan tingkat ketiga berlaku untuk area kontrol emisi NOx. Bagaimana cara mengurangi NOx? 1. Sistem pembersihan gas buang diterapkan ke mesin untuk mengurangi NOx. 2. Teknologi mesin baru dapat mengurangi pembentukan NOx. 3. SOx dan PM, Regulasi 14. Gas belerang oksida terbentuk ketika bahan bakar yang mengandung belerang dibakar. Untuk tujuan peraturan ini, Emission Control Area adalah setiap daerah laut, termasuk setiap daerah pelabuhan, yang ditunjuk oleh organisasi sesuai dengan kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Appendix 3.